Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Gunawan. NIM saya 410334022 dan rekan saya Lutfatul Inayah dengan NIM 410334022 Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang koperasi dan nilai ventura sebagai tugas akhir semester genap. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang koperasi. Pengertian koperasi. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co, yang berarti bersama, dan operation yang artinya bekerja. Jadi, pengertian koperasi secara sederhana adalah kerjasama. Sedangkan pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Dan inilah lambang koperasi Indonesia. Ciri-ciri dan unsur-unsur koperasi. Ciri-ciri dari koperasi yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Yang ketiga, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya. Yang keempat, modal tidak tetap. Dan yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Sedangkan unsur-unsur dari koperasi yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, mengusahakan kebutuhan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan anggotanya. Yang kedua, berasaskan kekeluargaan. Yang ketiga, bertujuan menyejahterakan anggotanya, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kelima, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan besarnya sesuai dengan usahanya masing-masing. Yang keenam, kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota. Dan yang ketujuh, berusaha mendidik dan menumbuhkan kesadaran berkoperasi anggotanya. Fungsi dan peranan koperasi. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi yaitu yang ke-1, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang kelima, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keenam, kemandirian. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi yaitu yang ke-1, berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi penjualan dan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yaitu terbagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang ketiga, berdasarkan jenis usahanya, yaitu terdiri dari koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi serba usaha atau KSU, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Yang keempat, berdasarkan keanggotaannya, yaitu terdiri dari Koperasi Unit Desa atau KUD, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI,
koperasi pasar atau kopas, dan koperasi sekolah. Asal modal koperasi. Modal usaha koperasi berasal dari dua sumber, yaitu yang ke satu, modal sendiri yang terdiri dari A. Simpanan pokok, B. Simpanan wajib, C. Simpanan sukarela, D. Dana cadangan, dan E. Hibah. Yang kedua, modal pinjaman yang terdiri dari A. Anggota pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. B. Koperasi lainnya dan atau anggotanya. C. Bank dan lembaga keuangan lainnya. D. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. E. Sumber lain yang sah. Dan F. Modal penyertaan. 2. Peranan strategi sosial yang diantaranya A. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan anggota, dan B. Membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Modal Ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investasi company untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Modal ventura biasanya memiliki resiko yang cukup tinggi karena berinvestasi kepada perusahaan startup yang tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan, maka hanya cocok bagi seorang investor yang memiliki profil resiko agresif. Berdasarkan pemberian dananya dalam perusahaan modal ventura yaitu sebagai berikut. Yang pertama, single tail approach, yaitu perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, two tier approach, yaitu pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, di mana yang satu sebagai perusahaan penyediaan dana atau fund company dan yang lain sebagai perusahaan pengelola atau management company yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan. Cara penghimpunan dananya terdapat dua jenis modal ventura yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Lafarge Ventura Capital, yaitu yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh suatu perusahaan modal ventura. Yang kedua, Equity Ventura Capital, yaitu berasal dari suatu perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Kepemilikan modal ventura dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Private Ventura Capital Company, yaitu perusahaan tertutup, di mana perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang kedua, Public Ventura Capital Company, yaitu sebaliknya, perusahaan modal ventura yang sudah menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia, di mana saham mereka terbuka untuk publik. Dan yang ketiga, Bank Applied Ventura Company, yaitu jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan tertentu terkait modal ventura. Dan yang terakhir, Konglomerat Ventura Capital, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.